Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan membuat video terkait tugas akhir mata kuliah Cloud Computing dengan dosen pengampu yaitu Bapak Randi Proska Sandra SPD MSc. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Gita Ramadhani Putri dengan NIM 2207638 dan saya bersama rekan saya yang bernama Nurhawa Nabila dengan NIM 2207651. Di sini kami membuat tugas akhir itu pengembangan aplikasi terjemahan dan parafrase berbasis web dengan integrasi OpenAI. Nah, di mana pengembangan aplikasi penerjemahan dan parafrase berbasis web yang mengintegrasikan teknologi OpenAI bertujuan untuk memberikan solusi praktis yang meningkatkan efisiensi pengeditan teks. Aplikasi ini memanfaatkan model bahasa generasi OpenAI untuk membuat teks yang akurat, relevan, dan konseptual dalam format terjemahan dan parafrase. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, aplikasi memungkinkan proses pengeditan teks secara real-time dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, akademik, dan profesional. Di dunia yang terglobalisasi ini, terdapat peningkatan kebutuhan untuk memahami dan memproduksi teks dalam bahasa lain, baik untuk tujuan pribadi, akademis, dan profesional. Selain itu, kemampuan mengungkapkan ide dan informasi dalam bahasa lain, yang terkadang juga disebut dengan parafrase, sangat penting untuk meningkatkan orisinalitas dan mendeteksi plagiarisme. Teknologi berbasis kecerdasan buatan, khususnya model bahasa generasi seperti OpenAI, telah mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan teks yang sangat akurat dan relevan. Mengintegrasikan teknologi ini dalam aplikasi basis web memberikan solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyusun ulang teks dengan cara yang efisien dan ramah. Nah, dengan memanfaatkan kekuatan OpenAI, pengguna dapat memperoleh terjemahan bahasa yang menarik, akurat, beragam, dan konseptual, tanpa memerlukan pengetahuan teks yang rumit. Pengembangan aplikasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan perangkat yang berguna, tetapi juga mengatasi masalah dalam komunikasi bahasa, seperti perbedaan struktur bahasa, konteks budaya. Selain itu, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendukung banyak skenario pengguna, mulai dari pembuatan konten hingga penelitian akademis dan kebutuhan bisnis. Nah, pada aplikasi ini, kami akan membahas tentang desain aplikasi. Aplikasi ini dirancang pada platform berbasis web dengan fokus pada aksesibilitas dan antarmuka yang ramah pengguna. Sasaran utama adalah penyedia solusi praktis yang memungkinkan pengguna menerjemahkan dan memparafrasekan teks dengan cepat dan efektif. Demi kemudahan pengguna, menyediakan menu yang memungkinkan pengguna memilih fungsi utama yang ingin digunakan berdasarkan kebutuhan. Pada aplikasi ini, kami menggunakan HTML dan CSS dan CSS-nya sebagai front-end untuk memberikan tampilan dan nuansa yang responsif dan intuitif, dan PHP sebagai back-end untuk menangani permintaan pengguna OpenAI memproses data. Dengan struktur aplikasi yang sederhana namun efektif, aplikasi ini mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan aplikasi macam pengguna, seperti pengguna pribadi, akademis, profesional. Pada aplikasi ini terdapat komponen utama. Yang pertama itu ada input teks pengguna, yang kedua ada pilihan fitur, yang ketiga pemrosesan data melalui API OpenAI, yang terakhir itu tampilan hasil dalam bentuk terjemahan atau parafrase. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang OpenAI API, di mana merupakan komponen kunci dari aplikasi ini,
Memungkinkan aplikasi ini memanfaatkan kekuatan model generatif pre-trained transformation atau yang disebut dengan GPT untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. API ini memungkinkan aplikasi mengirimkan teks, memasukkan pengguna ke model GPT yang memungkinkan memprosesnya dan mengeluarkannya dalam bentuk terjemahan atau parafrase. Hasil yang terjemahan dan para hasil yang dihasilkan tidak hanya benar secara tata bahasa, tetapi juga mempertahankan makna dan konteks teks hasilnya, memberikan jawaban yang lebih relevan dan tepat atas pertanyaan pengguna. Dalam proses parafrase, OpenAI dapat menghasilkan teks baru dengan struktur kalimat dan susunan kata yang berbeda, dengan tetap mempertahankan makna asli teks tersebut. Teks masukan pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memvariasikan cara penyampaian informasi tanpa mengubah pesan inti teks. Untuk mengintegrasikan OpenAI API ke dalam aplikasi berbasis web ini, harus membuat sumber daya baru melalui Azure OpenAI. Proses ini membuat instan layanan OpenAI pada platform Azure yang menghasilkan kunci API untuk titik akhir atau endpoint yang memerlukan kunci dan endpoint ini digunakan dalam menyiapkan aplikasi PHP untuk berkomunikasi dengan OpenAI API, memungkinkan aplikasi mengirim permintaan secara dynamic yang menghasilkan yang relevan. Selanjutnya itu saya akan membahas sedikit tentang konfigurasi OpenAI dengan web. Untuk mengintegrasikan OpenAI ke dalam aplikasi web ini, dilakukan proses konfigurasi menggunakan PHP yang sebagai backend yang menghubungkan aplikasi ke OpenAI. API melalui endpoint Azure. Selanjutnya akan saya menjelaskan itu tentang alur kerja aplikasi. Perjalanan aplikasi dimulai dengan memasukkan teks. Misalnya memasukkan teks, lalu memasukkan teks yang diinginkan, lalu pilih ingin memparafrase atau terjemahan. Jika kita ingin memparafrasenya, maka kita bisa tekan untuk proses. Pada ini akan mengeluarkan hasil dari teks yang telah dimasukkan tadi, maka telah diparafrase dengan kalimat yang berbeda, tetapi maknanya tetap dengan makna yang aslinya. Jika kita ingin menerjemahan, maka kita pilih prosesnya menerjemahan. Ini juga ada pilihan bahasa, misalnya kita ingin menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Nah, lalu selanjutnya kita akan proses. Selanjutnya kita tekan proses, maka hasilnya akan menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Nurhawabila. Kepada Nurhawanabila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara bagaimana kami membuat pembuatan web ini. Pertama, pada akun Azure, kami akan membuat sebuah resource group, di mana resource group ini kami memberikan nama resource UAS. Di mana dalam resource group ini kami memiliki dua tools, yaitu tools yang pertama yaitu tools Azure OpenAI, yang kedua itu tools Virtual Machine. Kita bahas terkait Azure OpenAI terlebih dahulu. Kami memberikan nama yaitu aplikasi terjemahan. Dan settingan untuk aplikasi terjemahan ini kami menggunakan location Sweden Central dan pricing tiernya kami menggunakan standar. Lanjut kita akan ke portal yaitu Azure AI Foundry. Pada di
Azure AI Foundry ini, kita akan membuat sebuah deployment, di mana deployment yang kami gunakan yaitu mode GPT-4. Deployment yang kami gunakan yaitu GPT-4 akan mendapatkan yaitu endpoint dan key, di mana endpoint dan key ini akan kami integrasikan ke dalam kod program dalam pembuatan web yang kami gunakan. Lanjut saja, kita akan membahas tentang kode program yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan beberapa kode yaitu PHP dan CSS. Pertama, akan kami bahas terkait index.php terlebih dahulu. Pada kode ini merupakan struktur aplikasi web untuk terjemahan dan parafrase, di mana dalam web ini terdapat beberapa fitur seperti text input, pilihan jenis proses, serta pilihan bahasa yang menggunakan fitur drop-down. Di mana semua ini kami implementasikan menggunakan HTML dan CSS. HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama seperti text input. Di sini menggunakan text area agar dapat memasukkan teks yang kita inputkan. Yang kedua ada pilihan jenis proses. Di sini menggunakan drop down, di mana pilihan jenis proses ini ada dua, yaitu paraphrase dan translation. Yang ketiga ada fitur pemilihan bahasa. Tetap menggunakan drop down juga, dan kami menyediakan beberapa pilihan bahasa yang ingin digunakan. Lalu ada button dengan tulisan submit dengan tujuan untuk mensubmit data-data tersebut. Dan setelah data tersebut, hasil akan ditunjukkan pada ID hasil output. Di sini ada kod JavaScript, di mana kod ini yang pertama di bagian ini terdapat penanganan perubahan dropdown. Logikanya jika pengguna mengklik pilihan fitur translation, maka fitur pemilihan drop-down bahasa tujuan akan ditampilkan. Tetapi jika pengguna memilih selain translation seperti paraphrase, maka drop-down untuk pilihan bahasa akan dinonaktifkan. Nah, di sini ada juga logika terkait mengirim data ke server. Di sini terdapat pengambilan inputan, baik itu input teks, pilihan fitur, terus ada bahasa tujuan dari pengguna, lalu akan mengirimkan data ke server menggunakan metode POST, di mana akan mengirimkan ke file proses input.php. Di sini akan menunggu respon dari server dalam format JSON, lalu akan menampilkan hasil itu, baik itu berhasil atau gagal, dengan dia ditunjukkan pada ID hasil output nanti. Nah, lanjut kepada kod program yang kedua, yaitu kod program style.css. Seperti kita ketahui bahwa CSS ini merupakan kod program yang dirancang untuk memberikan gaya yang modern dan responsif. Elemen-elemen seperti teks, tombol maupun form, serta hasil proses akan kami desain menggunakan warna yang lebih lembut, serta di bagian-bagian tepi sudut itu akan kami membuat pada sisi tombol maupun form. Dan juga kami ada membuat terdapat pengaturan khusus, terdapat menampilkan satu hasil, baik itu salah maupun gagal. Baik itu berhasil maupun gagal, akan ada pemberian warna hijau dan juga pemberian warna merah. Lanjut kepada kod program process underscore input.php. Di bagian kod program ini terdapat beberapa fungsi. Terlebih dahulu, kod ini merupakan bagian back-end dari aplikasi yang berfungsi untuk menerima data dari front-end, memprosesnya menggunakan Azure OpenAI, dan menyimpan data hasilnya ke dalam database. Nah, kita bahas terkait fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama ini merupakan fungsi save to database, di mana fungsinya adalah untuk menyimpan data yang diproses seperti teks yang diinput, tipe proses, bahasa tujuan, dan hasil ke dalam sebuah tabel yang diberikan nama history. Setelah itu ada fungsi generate translation on paraphrase. Nah, di fungsi ini adalah untuk memanggil layanan Azure OpenAI untuk melakukan terjemahan atau paraphrase. Dan
di Azure OpenAI tadi kan terdapat key dan endpoint. Nah, di key dan endpoint inilah kita integrasikan pada fungsi ini agar layanan OpenAI dapat terhubung kepada web kita. Lalu di sini akan menentukan prompt berdasarkan jenis proses, baik itu terjemahan maupun parafrase, dan mengirimkan post ke API menggunakan CURL. Di sini akan mengambil hasil dari API, memprosesnya, dan akan mengembalikannya. Lalu di sini ada logika penanganan request post. Di sini akan terdapat penerimaan data dari front-end dalam format JSON, yaitu seperti text input, jenis proses, dan bahasa tujuan. Setelah menerima inputan dari front-end, akan memanggil fungsi generate transaction or paraphrase untuk menghasilkan hasil proses. Setelah mendapatkan hasil proses, akan menyimpankan hasil proses tersebut ke dalam database dengan memanggil fungsi save to database. Setelah data disimpan, akan mengirimkan hasil proses ke front end dalam format JSON. Lanjut kita kepada kod program dp.php. Di kod ini merupakan memastikan agar web kita terhubung ke database MySQL yang digunakan aplikasi, baik itu untuk menyimpan atau mengambil data. Di sini database yang kami gunakan bernama translator_app. Berikut kod program yang kami gunakan. Sekarang kami melanjutkan tools yang kedua, yaitu yang kami gunakan yaitu tools virtual machine. Di tools virtual machine ini kami memberikan nama VM UAS kelompok A. Di sini settingan untuk virtual machine-nya kami menggunakan location is US2 dan operating system-nya kami menggunakan Windows. Terlebih dan akan terdapat public address yang diberikan yaitu 135.232.125 dan .69. IP address ini berfungsi untuk diintegrasikan kepada domain DNS yang kita gunakan. Sebelumnya kami menggunakan domain DNS yaitu nurhawanabila.my.id. Nah, IP address itu akan dimasukkan ke dalam ini agar dapat diintegrasikan kepada DNS yang kita gunakan. Setelah menggunakan itu, kita lanjut kepada VM. Sebelumnya di VM ini kami telah memasukkan data web ke dalam XAMPP htdocs agar dapat diintegrasikan ke dalam VM ini. Dengan pemberian nama, kami memberikan nama Nurhawanabila. Di bagian VM ini ada sedikit beberapa settingan terkait config Apache, yaitu Apache HTTPD config, di mana di sini ada tambahan code di mana kod ini berfungsi untuk mengatur virtual host domain nurhawanabila.my.id dan subdomain www.nurhawan.my.id untuk mengambil file dari si XAMPP htdocs nurhawanabila kepada server Apache. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses situs dengan kontrol yang lebih lanjut melalui htaccess. Setelah menambahkan kod tersebut, akan kita lanjut kepada database yang kami gunakan. Nah, seperti bisa dilihat, semua hasil yang telah dicari akan tersimpan di dalam database ini, baik itu text input, process step, target language, dan result. Sekian penjelasan dari saya terkait pembuatan web aplikasi terjemahan dan parafrase. Saya kembalikan kepada Gita. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.